Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, seperti kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena kasih dan kebaikan Allah. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, narasi suci pada hari ini secara khusus dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berdoa. Doa Bapa kami menjadi contoh doa yang diajarkan melalui Injil hari ini. Dalam Injil Matius, doa Bapa kami ditempatkan dalam bagian khotbah di bukit, dan dalam konteks Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak berdoa seperti orang Farisi. Selanjutnya muncul kesan bahwasannya Yesus menginginkan doa tidak sebagai sesuatu yang dipamerkan atau ditunjukkan kepada orang. Yesus malah menginginkan ketika murid-muridnya berdoa, mereka perlu mengambil waktu seorang diri, sehingga ada suatu usaha untuk menjalin hubungan yang benar-benar intens dengan Tuhan dalam doa. Doa bukan sekedar menunjukkan aktivitas keagamaan atau untuk menunjukkan kesalehan dalam beragama. Doa adalah perjumpaan dengan Tuhan dan ungkapan rasa rindu kita kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, bagian pertama dalam doa Bapa kami berbicara tentang permohonan supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bagian ini mau mengajak kita untuk mengutamakan apa yang Allah kehendaki dan tidak pada permohonan-permohonan yang berisi keinginan pribadi kita semata. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa agar biar kehendak Bapanya saja yang terjadi dan bukan kehendaknya. Di sini Yesus sendiri memberi contoh bahwa dalam doa yang terpenting adalah mengutamakan apa yang sebenarnya Allah kehendaki. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita cenderung berdoa supaya apa yang kita inginkan itulah yang didengarkan dan dikabulkan. Pada bagian kedua berbicara tentang pengampunan, bahwasanya manusia sedianya menyadari keberdosaannya di hadapan Allah, dan oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan darinya. Tetapi yang perlu diingat bahwa pengampunan dari Allah kepada kita terjadi bukan semata karena permohonan manusia agar supaya diampuni, tetapi lebih kepada kesediaan Allah untuk mengampuni karena belas kasihnya kepada kita umat manusia.
Karena sesungguhnya kasih Allah kepada kita umat manusia tak terbatas, juga tak bisa ditukar dan ditakar. Lebih daripada itu, pengampunan dari Allah itu juga mau mengatakan kepada kita umat manusia agar mampu mengampuni sesama. Mengampuni sesama adalah perwujudan bagaimana seseorang memaknai pengampunan yang Allah berikan kepadanya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencintai kita manusia dan memberikan kesempatan kepada kita umat manusia untuk merasakan dan menikmati cintanya. Dengan demikian, kita juga harus mencintai sesama dengan saling mengampuni sebagai respon cinta Tuhan yang diberikan kepada kita. Paling tidak, doa Bapa kami mengajarkan kepada kita tentang bagaimana semestinya kita berdoa dan memaknai doa sebagai sebuah hubungan antara Allah dan manusia yang berjumpa di dalamnya. Doa hendaknya jangan menjadi semacam rutinitas belaka, tetapi hendaklah doa menjadi perjumpaan di antara pencipta dengan ciptaannya dalam hubungan yang penuh kobaran cinta. Semoga